Oke, selamat siang semuanya. Oke, jadi di Oke, sini kita akan jadi di sini kita akan melaksanakan rapat meeting mengenai kinerja perusahaan beberapa bulan ini. Oke, mari pertama kita akan mulai mengenai latar belakang. Meeting evaluasi kinerja perusahaan dilaksanakan secara berkala untuk meninjau perkembangan operasional perusahaan serta memastikan bahwa setiap divisi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Adapun agenda meeting yang pertama, penyampaian laporan kinerja divisi keuangan, penyampaian laporan kinerja divisi pemasaran, penyampaian laporan kinerja divisi produksi, penyampaian laporan kinerja divisi SDM, diskusi manajemen terkait permasalahan yang dihadapi, dan terakhir penentuan langkah tindak lanjut. Oke, sekian dari saya sebagai Direktur Utama. Untuk mengenai laporan, saya berikan kepada rekan-rekan semua. Silakan. tes. Tes. Terima kasih. Di sini saya akan membaca. Oke, di sini Oke, di sini saya akan membacakan struktur struktur divisi perusahaan. divisi perusahaan. Perusahaan memiliki beberapa Perusahaan memiliki beberapa divisi utama yang bertanggung jawab yang dalam bertanggung jawab dalam menjalankan menjalankan perusahaan. kegiatan operasional perusahaan. Setiap divisi Setiap divisi fungsi memiliki yang berbeda, fungsi dan yang berbeda, saling mendukung satu sama lain. namun satu sama lain. Divisi yang akan menyampaikan laporan Divisi yang akan menyampaikan laporan pada meeting ini adalah divisi keuangan, divisi keuangan, divisi divisi pemasaran, divisi produksi atau operasional, dan divisi sumber daya manusia. Nah, di sini Ya, di sini saya akan membacakan laporan kinerja dari divisi keuangan. divisi keuangan Divisi keuangan bertanggung jawab dalam mengelola seluruh aktivitas keuangan perusahaan, masuk termasuk pencatatan transaksi, pengelolaan anggaran, serta penyusunan laporan keuangan secara berkala. selama periode laporan. Selama Divisi keuangan periode laporan, divisi keuangan telah berhasil menyusun laporan keuangan bulanan secara tepat waktu serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran perusahaan. Selain itu, divisi ini juga melakukan evaluasi terhadap pengeluaran operasional agar penggunaan dana perusahaan dapat lebih efisien. Namun demikian, terdapat seperti keterlambatan laporan penggunaan anggaran dari beberapa divisi serta perlunya peningkatan sistem pelaporan keuangan yang lebih terintegrasi. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan laporan kinerja dari divisi pemasaran. Jadi, divisi pemasaran memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan penjualan serta memperluas jangkauan pasar perusahaan. Berbagai kegiatan promosi yang telah dilakukan dengan baik melalui metode pemasaran konvensional maupun digital. Selama periode laporan, divisi pemasaran berhasil meningkatkan jumlah pelanggan baru serta memperluas jangkauan promosi melalui media sosial dan platform digital. Kegiatan promosi yang dilakukan juga memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan brand awareness perusahaan di kalangan konsumen. Namun, divisi pemasaran juga memiliki tantangan berupa meningkatnya persaingan serta perubahan preferensi konsumen yang menuntut inovasi dalam strategi pemasaran. Oke, selanjutnya
akan dilanjutkan oleh divisi lanjut divisi produksi. Tes. Masuk. Baik, di sini saya akan membacakan laporan kinerja divisi produksi. Divisi produksi bertanggung jawab dalam memastikan bahwa proses produksi berjalan dengan lancar, serta menghasilkan produk yang memiliki kualitas sesuai dengan standar perusahaan. Selama periode laporan, divisi produksi berhasil mencapai sebagian besar target produksi yang telah ditetapkan. Selain itu, divisi ini juga berhasil meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku serta mengurangi tingkat kerusakan produk selama proses produksi. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi, seperti keterlambatan pasokan bahan baku dari pemasok serta perlunya perawatan berkala terhadap beberapa mesin produksi. Selanjutnya adalah laporan kinerja divisi sumber daya manusia. Divisi sumber daya manusia memiliki peran dalam mengelola tenaga kerja perusahaan, mulai dari proses rekrutmen hingga pengembangan kompetensi karyawan. Selama periode laporan, divisi SDM telah melaksanakan berbagai program pelatihan bagi karyawan guna meningkatkan keterampilan serta produktivitas kerja. Selain itu, divisi SDM juga melakukan evaluasi kinerja karyawan secara berkala, guna memastikan bahwa setiap karyawan dapat bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi seperti perlunya peningkatan kompetensi bagi karyawan baru serta upaya untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan. Selanjutnya, permasalahan yang dibahas dalam meeting kali ini adalah berdasarkan laporan dari masing-masing divisi, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian manajemen perusahaan, antara lain koordinasi antar divisi yang masih perlu ditingkatkan, persaingan pasar yang semakin kompetitif, keterlambatan pengiriman bahan baku dari pemasok, dan perlunya peningkatan keterampilan karyawan. Permasalahan tersebut menjadi bahan diskusi dalam meeting untuk mencari solusi yang tepat. Rencana tindak lanjut. Sebagai langkah tindak lanjut dari hasil meeting ini, perusahaan merencanakan beberapa tindakan yang akan dilakukan oleh masing-masing divisi antara lain. Divisi keuangan akan mengembangkan sistem pelaporan keuangan yang lebih terintegrasi. Divisi pemasaran akan meningkatkan aktivitas promosi melalui media digital. Divisi produksi akan memperkuat kerjasama dengan pemasok bahan baku. Divisi SDM akan menyelenggarakan program pelatihan bagi karyawan. Selanjutnya, apakah ada yang mau didiskusikan dari semuanya? Cukup. cukup jelas. Jelas. Baik, saya kembalikan ke pemimpin perusahaan. Oke, terima kasih kepada setiap kepala divisi yang telah menyampaikan laporan tiap divisinya. Oke, saya harap setelah meeting kali ini kalian bisa mengoptimalisasi tentang kinerja setiap divisi masing-masing dan tentunya menjadi lebih baik. Oke, sekian dari saya Direktur Utama. Saya akhiri. Selamat siang dan terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih.